orang stres dan depresi. Tidak benar ibu yang solehah kalau orang stres dan depresi dipandang sebelah mata. Bahkan sebaliknya, diperintahkan kepada kita orang yang stres dan depresi harus disayangi. Cuman permasalahannya orang stres dan depresi suka merasa dipandang sebelah mata karena memang dia depresi dan stres. Itu yang jadi masalah di mentalnya. Maka kami himbau orang stres dan depresi hendaknya segera berobat kepada ahlinya. Jangan menjadikan orang harus maklum dengan dia. Jadi kalau Anda merasa dalam diri Anda mungkin ada sesuatu, kenapa kok marah sama suami tanpa sebab, ini, mungkin Anda sudah mengalami depresi. Datang kepada ahlinya, Pak Psikolog, untuk memberikan kepada Anda tip-tip agar Anda bisa meredam, atau Anda bisa mengalihkan, Anda bisa menghibur diri Anda dengan ilmunya. Dan ilmu itu harus diketahui. Jadi datang kepada ahlinya, enggak dari pandang. Yang dipandang bukan dipandang picik, kadang-kadang tidak menjadi diperhatikan oleh orang karena apa? Dia sendiri tidak mau berobat. Bikin orang kesel. Mohon maaf ibu, semoga sehat semuanya. Ada salah satu anggota keluarga yang koreng. Setiap malam itu jurit-jurit, gatel. Besok diajak berobat, enggak mau. Berobat pak, nah enggak usah. Berobat, enggak usah. Malamnya gatel. Besok suruh berobat. Kira-kira waktu malam ngomong gatel 3 kali, enak enggak? Ini sudah gatel, diajak berobat enggak mau. Sama, kalau Anda merasa depresi, berobat. Kalau Anda enggak mau diajak berobat, orang kesel. Memang kita maklumi, kita harus paham. Seperti itu ibu yang solehah. Jadi biasanya begitu. Kemudian orang namanya depresi itu sensitif. Kayak orang kulit, kalau sudah kulit nggak sehat itu, yang lain kena air seger dia kepedihan, kan begitu. Padahal omongannya biasa, merasa tersinggung, aku disakiti, ngomong nggak enak, memang lagi sensi. Seperti itu. Jadi ini termasuk ilmu yang akhir-akhir ini kami mencoba menekuninya. Dan ternyata harus diselesaikan. Sekadang kita menemukan kenapa ada suami mencaci maki istrinya atau istri caci maki suami, aneh. Hidup rumah tangga soalnya nggak begitu. Mungkin karena memang kotornya hati orang itu atau masalah mental. Kalau dibiarkan rusak. Makanya orang yang punya masalah mental kok tidak mau diajak berobat, dia tidak merindukan kebahagiaan di rumah tangga. Ia bikin kerusakan. Anda kalau merasa sakit datang kepada ahlinya. Maka kami himbau kepada Anda yang punya ilmu ini, yang pernah belajar ilmu psikologi dan seterusnya, Anda tekuni, Anda tolong saudara-saudara Anda. Oh, ilmu itu ilmu unik. Ilmu unik. Ustadz pun harus tahu ilmu itu karena untuk menyelesaikan problem santri dan sebagainya, umat. Ya, Masya Allah. Tidak bu, salah. Benar. Ini pertanyaan bagus sekali karena hari ini banyak orang depresi. Permasalahan depresi macam-macam. Kenapa? Otak kita itu sudah bukan otak yang bebas untuk apa? Otak kita, pikiran kita itu hari ini tidak seperti dulu yang pikiran kita tidak terjerat dulu tuh. Jadi kita itu dulu tuh hiburan banyak di lapang, kita main ke sana ke sini. Hari ini mohon maaf, yang paling sering kena depresi nanti orang yang terus fokusnya pada handphone, macam-macam berita masuk ini. Kalau dulu kan tidak tahu jerian dengan cerita paling gunung Merapi meletus, banjir di sana, nggak ada macam-macam, paling ayam bertelur seneng, ayam menetes seneng, ayam. Hari ini karena bodohnya kan sudah, ini ada, mau beli ini nggak jadi, nggak dapet ini, walah stres orang ini. Makanya ibu kalau punya anak laki-laki, ibu pengen cari mantu perempuan yang nggak seneng handphone, nggak menikah anaknya nanti. Cari, gampangnya begitu karena itu membuat depresi dan sebagainya. Ngerusak ini kan. Hari ini sekolah pun sekarang dikit-dikit gini semuanya. Coba anak kita dengan permainan dulu, bak sodor, peta, lompat semuanya, lah sehat semuanya. Sekarang mukanya kusut, dipanggil ibunya nggak dengar, ibunya pun dipanggil anaknya juga nggak dengar karena ibunya juga asik dengan YouTube-nya. Repot hidup ini. Baik, jadi ibu, terima kasih. Pertanyaannya adalah betul masalah depresi. Ibu depresi apa sih? Tidak tahu pengen apa? Pengen mental lah. Ada stres sehingga nggak stabil, dikit-dikit marah. Sampai kita menemukan seorang istri
Waduh, kalau sudah sama suaminya marah, caci maki gini, datang ke kita tuh 1 jam ngomong, suami saya begini. Oke. Selesai, saya sampai tidak sempat ngomong, Bu. Hampir setengah jam lebih dia ngomong. Baik, Ibu, boleh saya tahu nomor telepon suami Ibu? Iya Buya, ini. Buya mau ngapain? Saya akan bilang ke suami Ibu, minta agar Ibu dicerai sekarang juga. Buya, bukan gitu maksud saya. Lah ini pasti mental ini, orang sakit ini. Berarti nggak beres ini. Lah kalau orang pegel ngapain deket, ya kan? Berarti dia sebenarnya ada cinta, cuman dia punya permasalahan mental tidak diselesaikan. Akhirnya nyeksa. Dan kemudian penyakit mental ini kalau dibiarkan nggak segera berobat akan nular. Mula-mula suaminya sehat, gara-gara istrinya kena mental tadi. Istrinya kena mental, nggak mau berobat. Suaminya tuh mula-mula baik-baik, enak juga kayak kena mental, double. Suami kena mental, anaknya bener baik-baik kena mental. Satu keluarga, suka berantem, ribut semuanya, wah macam-macam. Baik, insya Allah indah ya. Maka tolonglah ibu, istri yang solehah. Kalau ternyata anda menemukan diri anda itu kok tiba-tiba sama suami marah nggak jelas dan sebagainya, jangan-jangan anda punya masalah mental, segera bergegas cari obat, atau suami dan seterusnya. Insya Allah hidup akan indah. Itu jenis penyakit yang jarang diperhatikan. Kita ada di dalam diri kita, ada jasad kita, di dalam diri ada mental kita, dalam kita ada hati kita. Hati penyakitan ya repot, sama orang benci, dengki, dendam. Punya mental ya itu tadi. Sehingga ini perlu ilmu ini. Kadang-kadang orang ketakutan ketemu orang, nggak bisa keluar rumah dan sebagainya. Ini masalah mental. Diselesaikan, nggak boleh koreng, dibiarkan. Nanti mengembang bisa menjadi penyakit lebih berat lagi, gila dan sebagainya gara-gara dia membiarkan penyakit tersebut. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.